Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, berbahagia seorang hamba manakala Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai dia. Oleh karena itu, terus berusaha melakukan aktivitas yang kemudian Allah senang dan cinta kepada kita harus dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqal inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu qala fayuhibbuhu Jibril summa yunadi fis sama'i fayaqul innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama' qala summa yuda'u lahul qabulu fil ardi." Muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mencintai hambanya, maka dia akan menyeru kepada Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Jibril pun akan mencintai orang itu. Lalu Jibril akan menyeru kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu para penghuni langit akhirnya turut mencintai orang itu. Summa yuda'u lahul qabulu fil ardi. Lalu kemudian akan diletakkan pada orang itu yang dicintai Allah itu potensi untuk bisa diterima oleh semua penghuni yang ada di muka bumi itu. Riwayat Bukhari, Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah, Suhail bin Abi Saleh itu, dia pernah berkata, dahulu kami pernah berada di Padang Arafah, ya. Lalu tiba-tiba melihat Umar bin Abdul Aziz lewat gitu ya, pada waktu di acara haji. Lalu kebetulan pada waktu itu memang wukuf, maka orang-orang lalu memperhatikan Umar bin Abdul Aziz ini. Kemudian aku berkata kepada ayahku, kata Suhail bin Abi Saleh, wahai ayah, sesungguhnya menurutku Allah tabaraka wa ta'ala mencintai Umar bin Abdul Aziz gitu. Lalu kemudian ayahnya bertanya, kenapa kamu mengatakan bahwa Allah mencintai Umar bin Abdul Aziz? Karena dia banyak kemudian dicintai orang-orang langsung kemudian datang kepada dia. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, tentu ini yang jadi kajian pada kesempatan kali ini. Menjadi orang yang dicintai Allah itu memang tidak mudah.
Kalau tadi di dalam hadis itu disebutkan bahwa bila Allah sudah mencintai seseorang lalu mengatakan pada Jibril, aku cinta sama dia, maka lalu kemudian Jibril mencintai orang itu. Lalu Jibril pun mengatakan kepada seluruh penduduk langit, dan penduduk langit pun kemudian mencintai orang tersebut. Ada kalimat yang luar biasa di sini disebutkan, summa yuda'u lahul qabul fil ardi. Allah letakkan pada orang yang akan dicintai itu sebuah potensi yang kemudian akan diterima orang-orang yang ada di muka bumi itu. Nah, menurut Imam An-Nawawi, ulama berpendapat bahwa kecintaan Allah pada hambanya itu merupakan bentuk lain dari keinginan Allah agar orang itu menjadi baik. Allah menginginkan orang itu untuk dapat hidayah, kenikmatan dan rahmat dari Allah. Sedangkan murka Allah itu kepada seorang hamba tidak lain merupakan kehendak Allah agar dia mendapatkan siksa. Bentuk cinta para malaikat pada orang ini yang pertama adalah memohonkan ampunan untuk orang ini, lalu kemudian memujinya dan mendoakannya. Dan bentuk cinta para malaikat ini juga adalah rindu, ingin bertemu, ingin melihat orang ini dalam ketaatan kepada Allah. Maka itulah yang kemudian dimaksud dengan summa yuda'u lahul qabulu fil ardi. Allah akan meletakkan rasa cinta di hati manusia kepada orang ini. Al-qabul itu ya, jadi potensi yang diberikan itu bukan pencitraan, jadi bukan rekayasa. Jadi kalau kemudian dia disukai orang, dicintai orang, itu bukan karena pencitraan, bukan karena rekayasa, tetapi karena memang amal soleh yang tulus yang dilakukan, yang itu dia lakukan karena memang ketaatan kepada Allah. Nah, ini ada kaitannya dengan nifak amali ya. Jadi kalau nifak itu kan ada dua, nifak i'tiqadi dan nifak amali. Kalau nifak i'tiqadi itu adalah nifak yang membuat orangnya keluar dari Islam, kemunafikannya. Tapi kalau nifak amali ini tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Dan potensi untuk nifak amali itu memang banyak ya. Di kitabnya Syekh Al-Birkawi itu At-Tariqatul Muhammadiyah yang berkaitan dengan nifak itu, beliau menyebutkan bahwa seluruh tubuh kita ini termasuk apapun yang menempel pada kita itu punya potensi untuk menampilkan kemunafikan. Jadi mulai dari perilaku kita, bicara kita, penampilan kita, ibadah kita, apapun yang namanya ada pada diri kita ini yang menempel dan yang kita punya potensi untuk dijadikan media kemunafikan itu. Nah, al-qabul yang diberikan itu, potensi yang diberikan Allah kepada orang yang lalu kemudian akan disenangi dan dicintai orang-orang itu adalah memang ketulusan dia melakukan ketaatan kepada Allah, bukan sekali lagi pencitraan, bukan rekayasa. Karena masih banyak kemudian kita melakukan amal-amal itu dalam rangka pencitraan, rekayasa. Dan yang dalam bahasa hadis itu kemudian nanti disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, gayamu dalam berjihad itu hanya untuk disebut sebagai pemberani. Gayamu dalam belajar agama itu hanya ingin disebut kamu seorang alim, seorang kiai, seorang ustadz. Gayamu dalam model ngajimu hanya untuk disebut sebagai seorang qari. Gayamu bagi-bagi sedekah, bagi-bagi itu hanya biar kamu disebut sebagai seorang dermawan. Nah, pencitraan-pencitraan semacam ini bukan merupakan
tanda bahwa dia kemudian dicintai Allah, tetapi merupakan pencitraan yang menunjukkan nifaq amali. Sedangkan yudha'u lahul qabulu fil ardi, Allah letakkan potensi pada seorang hamba yang dicintai oleh Allah ini adalah memang betul-betul ketulusan dalam melakukan amal soleh, sehingga kemudian orang pun menjadi senang. Yang kalau dalam bahasa tentang orang tua yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu, idza aradallahu bi'abdin khairan asaluhu, kila wa ma asaluhu ya Rasulullah, qala yaftahu lahu amalan salihan baina yaday mautihi hatta yarda anhu jiranuhu au qala man haulahu. Bila Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, Allah akan mempermanis hidupnya. Ada sahabat yang bertanya, apa yang dimaksud dengan mempermanis hidupnya ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, Allah akan memberinya kesempatan untuk melakukan amal soleh menjelang kematiannya, sehingga para tetangganya menyukainya. Dalam riwayat lain disebutkan sehingga orang-orang di sekitarnya menyukainya. Jadi dalam bahasa hadis ini bahwa Allah bila ingin seorang hamba itu bagus dalam hidupnya, Allah akan permanis akhir hidupnya, yaitu dengan kemampuan dia melakukan ketaatan kepada Allah, amal soleh, sehingga keluarganya menjadi senang, bahkan tetangganya menjadi senang, dan orang-orang di sekitarnya menjadi senang. Dan itu bukan pencitraan, tetapi dilakukan karena ketulusan amal soleh yang dia lakukan. Ini akan tampak beda mana yang merupakan rekayasa dan pencitraan hanya untuk disebut orang yang seperti itu, atau memang merupakan sebuah ketulusan amal yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka tentu berdasarkan hadis ini kita sudah bisa melihat bahwa ada orang-orang yang kemudian dalam kehidupan akhir-akhir hidupnya itu kemudian justru tidak disenangi atau tidak disukai oleh keluarganya, tetangganya, dan bahkan orang-orang di sekitarnya. Itu menjadi perhatian. Ada sesuatu yang kemudian salah yang harus dirubah, meluruskan niat kembali bahwa semata-mata yang dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga nasihat dari Fudail bin Iyad itu ketika bertemu dengan orang yang sudah usianya 60 tahun, ketika ditanya berapa umur 60 tahun, lalu kemudian berarti Anda sudah berjalan kepada Allah itu sudah dekat. Lalu orang itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kemudian ditanya, kenapa mengatakan inna lillah? Saya juga tidak tahu. Yang saya tahu bahwa kalimat itu adalah kalimat menuju kematian. Ketika Anda mengatakan bahwa saya sudah dekat dengan Allah, maka lalu kemudian mengucapkan kalimat innalillahi. Apa maknanya? Lalu ditanya kepada Fudail bin Iyad orang ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bermakna kalau orang sudah merasa bahwa kita ini punya Allah dan suatu saat akan kembali kepada Allah, maka dia harus mempersiapkan dirinya pada saat nanti berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Itulah orang yang kemudian memahami makna innalillah wa inna ilaihi raji'un atau kalimat istirja itu. Nah, orang ini lalu bertanya kepada Fudail bin Iyad, lalu apa yang harus aku lakukan? Maka dia mengatakan, sisa umurmu lakukan dengan ketaatan yang tulus kepada Allah. Nanti dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah yang telah lalu, yang akan melebur dosa-dosamu itu dan berakhir dengan kebaikan. Namun manakala di usia 60 tahun tetap saja tidak ada sebuah perubahan, maka dosamu yang lalu masih akan tercatat dan terlihat, lalu kemudian dosa-dosa yang kamu lakukan pada saat di sisa umurmu itu, karena sudah tidak ada lagi reason, tidak ada lagi alasan, uzur buat orang yang sudah diberikan umur 60 tahun ke atas itu. Tidak ada lagi alasan ya.
karena sudah banyak an-nadhir, peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah kepada orang itu. An-nadhir itu bisa berarti adalah uban yang tumbuh di rambut, bisa berarti juga an-nadhir itu adalah kelemahan dari fungsi fisik yang sudah ada pada diri seseorang, karena itu sebuah peringatan. Kemudian yang ketiga bisa jadi itu adalah kematian teman-teman sejawat atau teman seangkatan, itu juga an-nadhir. Jadi karena sudah banyak an-nadhir yang diutus, lalu kok kemudian tidak ada perubahan pada diri seseorang yang sudah 60 tahun, maka itu akan membuat dosanya yang telah lalu akan tetap tercatat, apalagi kemudian di akhir hidupnya dia masih melakukan dosa. Maka kalau kemudian seorang hamba itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan letakkan potensi pada dirinya untuk mempermanis hidupnya dengan jalan melakukan amal soleh, ketaatan yang tulus di akhir-akhir hidupnya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, tentu kita memahami bersama di dalam riwayat yang lain bahwa di antara penguatan agar kemudian kita dicintai Allah adalah kita banyak melakukan amal-amal selain yang wajib atau amalan-amalan sunnah, sehingga nanti kita menjadi orang yang yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepadanya. Di dalam hadis disebutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu. Tidaklah hambaku bertakarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku itu selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil sehingga aku mencintainya. Jadi kalimat la yazalu ini menunjukkan ada selalu, istimror, selalu. Artinya dia terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah itu dengan amalan-amalan sunnah sehingga Allah mencintainya. Jadi tidak cuma yang wajib tapi yang sunnah. Jadi kata hatta untuk menunjukkan goyah, menunjukkan tujuan sehingga dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Nah, amalan-amalan sunnah atau nawafil ini akan menyempurnakan yang sudah fardu. Jadi salat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah dan yang lainnya itu merupakan amalan-amalan yang kemudian bisa dicintai oleh Allah di samping yang wajib yang sudah kita lakukan. Satu contoh misalnya tentang salat, agar kita lebih kuat lagi yang sudah kita lakukan bersama dan mudah-mudahan terus istiqomah. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira fa in intaqasa min faridati syai'un qala rabbu azza wa jalla unzuru hal li abdi min tatawwu fa yukammala biha ma intaqasa minal faridah summa yakunu sa'iru amalihi ala dhalik, rawahu Tirmidzi. Jadi salah satu contoh tentang salat sunnah ya. Jadi nanti amalan utama yang kemudian akan diperiksa adalah salatnya. Kalau salat seorang hamba itu bagus, ya dia akan menjadi bahagia, sukses. Namun manakala ada yang cacat, ada yang kurang dari salat wajibnya, maka lalu kemudian Allah menyatakan unzuru hal li abdi min tatawwu. Coba lihat apakah hambaku ini suka memiliki melakukan tambahan atau salat tatawwu. Maka lalu dengan ibadah tambahan itu kalau dia melakukan disempurnakan, kekurangan yang wajib itu kemudian seluruh amalannya dilihat dari hal tersebut. Artinya
salat nawafil itu atau salat tatawu itu, salat sunnah itu kemudian akan menyempurnakan kekurangan salat wajib yang mungkin kita lakukan. Di antara salat yang kemudian menjadi perhatian adalah pertama salat sunnah rawatib, ya, salat 12 rakaat. Nah, jadi sebelum subuh 2 rakaat, 4 sebelum duhur dan 2 sesudah duhur, lalu kemudian 2 setelah maghrib dan 2 setelah isya. Tetapi dalam riwayat yang lain itu ada 10 rakaat. Jadi ini perbedaan di duhurnya antara riwayat Aisyah dengan Ibnu Umar itu. Jadi kalau Aisyah itu lalu menyebut dengan 10 rakaat. Jadi 2 duhur sebelum qabliyah duhur dan 2 ba'diyah duhur. Tetapi kalau riwayat Ibnu Umar ini adalah 12 rakaat. Itu bedanya karena sebelum duhurnya itu 4 rakaat. Nah, ini diantara salat yang kemudian menjadi salat nawafil yang perlu kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah salat witir, ini berkaitan dengan salat malam. Lalu kemudian yang akan kita bahas sedikit, kita dalami adalah tentang salat duha. Qala Allah azza wa jalla, ibna Adam irka' li min awwalin nahar 4 raka'atin akfika akhirahu. Rawahu Tirmidzi. Allah azza wa jalla berfirman, wahai anak Adam, rukuklah kepadaku 4 rakaat dari amal awal siang, niscaya aku akan cukupkan kamu di akhirnya. Jadi paling tidak salat duha itu yang dilakukan itu adalah 4 rakaat, ya. Kalau sudah melaksanakan 4 rakaat di waktu duha itu, maka Allah akan cukupkan, ya. Jadi kalau sudah dicukupi Allah, maka tidak ada lagi keraguan tentang itu. Yang menarik bahwa jemaah yang dirahmati Allah, yang menarik bahwa salat duha ini disebut oleh Rasulullah SAW juga sebagai salat awwab, salatul awwabin. Di dalam hadis itu disebutkan salatul awwabin hina tarmudul fisal. Jadi salat awwabin itu waktunya saat kemudian anak unta sudah merasakan kepanasan. Jadi salat duha itu oleh Rasulullah disebut sebagai salat awwabin. Nah, padahal kita tahu bahwa kata awwab itu, seperti misalnya di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam Quran surat Shad ayat 30, wa wahabna li Dawud wa Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman, dan dia adalah sebaik-baik hamba, sungguh dia awwab. Jadi kalau kita perhatikan salat duha itu disebut sebagai salat awwab. Nah, untuk orang-orang yang awwab. Sedangkan awwab ini adalah merupakan sebutan bagi hamba-hamba Allah yang dicintai, merupakan hamba-hamba yang terpilih, sebaik-baik hamba karena dia awwab. Nah, maka orang yang kemudian akan tergolong orang yang awwab itu salah satunya adalah tidak meninggalkan salat duha itu. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, awwab itu adalah orang yang apabila mengingat kesalahannya segera dia kemudian istighfar dan memohon ampunan pada Allah. Imam Al-Qurtubi menyebut awwab itu adalah seseorang yang selalu segera kembali menjalankan ketaatan kepada Allah. Imam Ar-Razi juga mengatakan kata kunci ayat itu merupakan taklil alasan mengapa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman mendapat gelar nikmal abdu, sebaik-baik hamba, adalah karena dia awwab. Mereka berdua adalah awwab, ya, yang dalam bentuk mubalaghahnya artinya seseorang yang selalu kembali kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan dan menjalankan ketaatan. Bahkan menurut Imam At-Tabari itu, orang yang awwab itu adalah seorang yang hafidh, orang yang mampu menjaga dirinya untuk memelihara segala bentuk ketaatan.
Jadi kita perhatikan misalnya doa setelah sholat duha itu ya, adalah satu riwayat disebutkan Rasulullah itu selesai sholat duha, itu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu membaca doa Allahumma ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ya. Jadi Rasulullah membaca 100 kali. Jadi setelah sholat duha beliau membaca Allahumma ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Allahumma ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Allahumma ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu 100 kali dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa yang populer ya, tapi ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ini dicantumkan oleh Asy-Syarwani dalam Syarah Al-Minhajnya dan disebutkan pula oleh Ad-Dimyati dalam kitab I'anatut Talibin. Yang ini biasanya populer doa ini ya, sesudah duha ya. Allahumma inna duha duhauka wa bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa ahrijhu wa in kana mu'siran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa ba'ika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Nah, ini hadis bukan hadis ini ya, bukan dari Nabi, tapi memang ada ulama yang kemudian menulis doa ini. Tidak masalah untuk dibaca, tetapi ini bukan dari Nabi. Ini disebutkan di beberapa kitab saja ya, tapi juga boleh untuk dibaca. Hanya orang yang kemudian tidak membaca doa ini sesudah sholat duha, ada yang kemudian masih disangsikan dengan kalimat wa in kana haraman fatahhirhu ya. Ini berkaitan dengan rizki memang. Jadi makanya ada orang yang sholat duha itu karena ingin dapat rizki, supaya rizkinya lancar. Ini berkaitan dengan ya Allah, jika rizkiku masih ada di langit turunkan, jika masih ada di bumi keluarkan, kalau masih jauh dekatkan, kalau masih susah maka mudahkan. Tapi ada kalimat wa in kana haraman fatahhirhu, jika ada yang haram maka sucikan. Nah ini kan jadi wah enak gitu. Yang kira-kira campur hartanya, ini kayaknya ada yang haram ini. Ini sholat duha saja ya, nah, dengan doa ini. Tapi ini bukan dari Nabi doanya. Silakan saja tapi untuk dibaca. Kalau dimaknai bahwa bila mungkin ada yang tercampur haram karena tidak sengaja gitu ya, subhat karena tidak sengaja, maka kemudian sucikan. Tapi ini jangan dijadikan dalil bagi orang-orang yang hartanya campur-campur itu ya. Lalu kemudian wa in kana haraman ya Allah fatahhirhu. Kok enak gitu kan? Kok enak? Ini bahaya juga ini doa. Nah, tetapi yang menjadi perhatian kita apa yang dialognya Imam Syafi'i dengan seseorang yang kemudian sulit ekonominya. Ini luar biasa, luar biasa. Jadi ada seorang yang kemudian ngadu sama Imam Syafi'i, saya kok seret ini kan, kok enggak habis terus kurang gitu. Dia lalu cerita, kamu kerja di mana? Kerja jadi di satu tempat, kira-kira saya dapat gaji 5 dirham gitu. Kalau begitu kata Imam Syafi'i, minta sama majikanmu itu, kepada bosmu itu, nanti gajinya kurangi jadi 4 dirham gitu. Nah orang ini lalu ngikutin saja, tapi dia bingung, orang ngadu kurang kok malah nanti minta gajinya 4 dirham turun gitu. Kemudian dilakukan, pokoknya minta saja karena dia ngikutin Imam Syafi'i. Terus oleh tuannya juga diberi 4 dirham. Dalam beberapa waktu tetap aja gitu, masih kurang juga, bilang lagi sama Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i malah, kalau begitu nanti minta sama majikanmu 3 dirham aja gitu. Nah, bahasa kita, Arya berema ngadu kurang malah suruh gaji honor tambah kurangi gitu.
Sampai kemudian, tapi dia lakukan saja kan, percaya saja. Lalu kemudian singkat cerita digajilah, dikasih honor 3 dirham. Lah beberapa waktu setelah 3 dirham itu, lalu kemudian orang ini balik kepada Imam Syafi'i dan mengatakan terima kasih. Ternyata dengan 3 dirham ini banyak mencukupi keperluan-keperluan yang sudah aku lakukan. Lalu orang ini penasaran bertanya, sebenarnya ada apa ya Syekh kemudian kau menasihati begitu? Lalu kemudian Imam Nawawi itu dikenal dengan perkataannya bahwa jumi'al haram ilal halal, bercampurnya yang haram kepada yang halal lituksir, supaya kamu kelihatan banyak punyanya. Bercampurnya hartamu yang haram kepada yang halal supaya kamu banyak melihatnya. Itu kemudian akan membuat tidak berkah dalam rezekimu itu ya. Manakala kamu cukup dengan yang halal, maka itu akan mencukupi seluruh keperluan dan kebutuhanmu. Jadi itulah rahasianya kenapa kemudian Imam Syafi'i mengatakan pada orang ini, kamu itu pantasnya, layaknya digaji 3 dirham dengan jasa dan pelayanan yang kamu lakukan. Padahal coba kita perhatikan sekarang, berapa banyak orang yang melakukan jasa dan pelayanan hanya sederhana saja, tapi gajinya banyak. Tapi ada orang yang bekerja keras dan sungguh-sungguh, tapi gajinya seperti itu, tapi ternyata berkah. Sampai seluruh anaknya berhasil, kemudian diselesaikan kuliah. Ada keheranan di situ, ada ketakjuban. Tapi ada orang-orang yang kemudian tidak punya kerja keras, tapi lalu kemudian dia selalu kurang saja rezekinya. Inilah rahasianya kemudian disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jadi kalau kemudian di sholat duha ini begitu, wa in kana haraman wa tahirhu, ini salah juga itu ya. Jadi hati-hati ya. Paling tidak silakan saja doain, dipakai dan oleh ulama juga dibenarkan. Tetapi kalau kita mengacu kepada Rasulullah menyebut sholat duha ini sholat awab, jadi sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah, ya lebih fokus kepada dia ingin menjadi orang yang hamba Allah, yang selalu kembali kepada Allah, melakukan ketaatan, lalu kemudian dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Maka kalau disebut sebagai nikmal abdu, sebaik-baik hamba itu adalah karena awab. Di antara doa yang kemudian dibaca adalah Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itulah orang yang hamba-hamba Allah, yang nanti sebaik-baik hamba dicintai oleh Allah karena dia awab. Memang jamaah yang dirahmati Allah, hukum salat duha ini ada yang berpendapat salat duha itu disunnahkan untuk dilakukan kadang-kadang saja. Ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW mengerjakan salat duha sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak pernah meninggalkannya, dan beliau pun meninggalkannya sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak akan mengerjakannya. Ini orang yang berpendapat, ulama yang berpendapat bahwa salat duha itu tidak terus menerus ya. Tetapi di kitab Wahbaz Zuhaili itu di Fiqhul Islam wa Adillatu itu menyebutkan bahwa sebagian ulama Hanabilah atau Imam Ahmad itu bahwa salat duha tidak disunnahkan untuk dilakukan terus menerus karena Nabi sendiri menjalankannya tidak terus menerus. Nah, kemudian pendapat yang kedua bahwa salat duha itu disunnahkan ya, apabila tidak melaksanakan salat malam. Namun bila telah melakukan salat malam, maka tidak lagi untuk dianjurkan. Ini pendapat yang kedua. Jadi kalau sudah salat tahajud, maka salat duhanya itu tidak menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Namun kalau malamnya tidak sempat salat tahajud, maka penekanannya untuk melaksanakan salat duha. Tetapi kemudian pendapat yang lain, pendapat yang ketiga bahwa salat duha itu dilaksanakan karena satu sebab, karena Nabi SAW melaksananya pun karena sebab.
seperti saat baru tiba dari perjalanan atau safar, Fathu Makkah, dan berkunjung pada satu kaum. Itu didasarkan pada riwayat dari Utban. Kemudian pendapat yang keempat, ya, menurut jumhur ulama bahwa salat duha ini disunnahkan secara mutlak, ya, ya, tetapi termasuk ghairu muakkad. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, maka kalau saya sendiri ketika melihat keutamaan sholat duha ini, maka kembali kepada hukum mutlak, itu boleh dilakukan terus menerus, ya. Karena apa? Kita lihat keutamaannya. Pertama, hadis riwayat Abu Dzar, ya, ya, riwayat Abu Dzar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yasbihu ala kulli sulamin min ahadikum sadaqah, wa kullu tasbih sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkar sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Jadi intinya ini masalah sedekah. Saat ketika kita kemudian bangun dalam keadaan sehat, persendian tulang-tulang kita ini wajib untuk kita sedekahi. Nah, dari semua itu bisa tercukupi dengan 2 rakaat salat duha. Jadi boleh dengan sedekah, bertasbih, bertahmid, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, apapun yang kita lakukan itu adalah sedekah. Bagian dari bersyukur kita sudah dalam keadaan sehat persendiannya. Tetapi bisa itu diganti atau dicukupi dengan salat 2 rakaat salat duha. Nah, kalau kita perhatikan, kalau Allah memberikan nikmat pada kita sudah bisa bangun di satu hari itu, bahkan ada kalimat dari Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir itu luar biasa. Beliau menyatakan begini, bila dirimu hari ini masih bisa tidur bukan karena obat penenang, kamu masih bisa bangun dari tidurmu bukan karena lagi sakit, kamu bisa buang air besar sedangkan kamu peralatan pakaiannya kamu sendiri yang melepas, bukan dilepaskan orang lain, kamu bisa berjalan dengan 2 kakimu, maka kamu hari itu adalah raja dunia. Jadi selama kita masih tidur bukan karena minum obat, bangun karena sakit, buang air besar, buang air kecil, pakaian kita masih kita sendiri yang melayani, bukan dibukakan oleh keluarga kita, bisa jalan, itu sudah jadi raja kita. Itu nikmat. Belum dilayani oleh karena sakit, itu berarti masih raja. Maka paling tidak dicukupi dengan salat duha, itu nikmat itu. Yang kedua, riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, saat Nabi mengutus pasukan ini mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang yang banyak, dan pulangnya cepat, ya. Jadi perang itu cepat sekali dan kemudian bawa banyak ghanimah. Lalu kemudian Rasulullah menanyakan pada orang-orang yang senang, oh, enak ini, perangnya sebentar, ghanimahnya banyak, ya, pulangnya cepat juga balik ke keluarga. Lalu Rasulullah menyatakan, ala adullukum ala aqrabi minhum magza wa aksarim ghanimah wa ausyaki raj'ah. Maukah aku tunjukkan, kata Rasulullah, orang yang kemudian perangnya paling cepat selesai, nanti dapat ghanimah, harta rampasan perang yang banyak, dan cepat balik ke rumah. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, man tawadda'a summa ghada ilal masjid li sabhatid duha fa huwa aqrabu magza wa aksaru ghanimah wa ausyaku raj'ah. Siapa orang yang kemudian berwudu dari rumahnya, kemudian dia berangkat ke masjid untuk mengerjakan salat duha, adalah seperti orang yang kemudian dia selesai dari perang yang cepat, lalu kemudian dia banyak mendapatkan harta rampasan perang dan paling cepat pulang kembali ke keluarganya. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi berdasarkan hadis ini luar biasa, ya. Dan keutamaannya itu waktunya adalah di akhir waktu. Jadi salat duha itu bagus di akhir waktu. Artinya pada saat sudah agak siang.
dengan catatan ihtiyatnya itu paling tidak 1 jam sebelum sholat duhur. Jadi sebelum sholat duhur. Jadi mungkin jam 10 orang yang kerja kantoran ya berwudu ke masjid, sholat 2 rakaat itu yang utama. Seperti selesai dari perang yang cepat, dapat harta rampasan, lalu kemudian dia balik ke keluarganya dengan cepat. Nah, yang terakhir, bahwa berdasarkan riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa digambarkan suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan itu beliau salat duha, dan ternyata di salat duha waktu safar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa tentang sesuatu yang sangat penting sekali. Inni sallaitu salata ragbah wa rahbah, kata Rasulullah. Sa'altu Rabbi azza wa jalla fiha salasan fa'atani isnatain wa mana'ani wahidatan. Sa'altuhu alla yabtaliyan ummati bisin fafa'ala, wa sa'altuhu alla yadhara alaihim aduhum fafa'ala, wa sa'altuhu alla yalbisahum sya'an fa'aba alayya. Jadi kita sudah pernah mendengar Rasulullah pernah memohon 3 hal penting kepada Allah tentang umatnya. Jadi ini doa penting, dan itu ternyata ya, yang kemudian dikabulkan 2 dan tidak dikabulkan yang 1 ya, berdoa untuk umatnya agar kemudian tidak mati dalam keadaan paceklik, tidak kemudian diberi bencana yang besar ya, seperti umat-umat terdahulu, lalu kemudian tidak dikalahkan oleh musuh, itu dikabulkan. Hanya kemudian yang perselisihan itu yang kemudian tidak dikabulkan. Jadi kalau pakai takdir mubram itu sampai sekarang pun ya sudah bermusuh-musuhan, berselisih itu, atau kar itu pada Islamnya itu kadang-kadang ya seperti itu kelihatannya. Nah, tetapi yang kita ambil adalah bahwa Rasulullah itu berdoa sesuatu yang sangat penting justru di waktu sholat duha. Ini pelajaran. Maka kemudian tidak disalahkan, artinya boleh saja kemudian kita membiasakan untuk sholat duha sebagai bagian dari kita ingin dicintai Allah sebaik-baik hamba, karena kita melakukan sholat awwab. Lalu kemudian kita terus melakukan itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena hari ini kita bangun dalam keadaan sehat, yang wajib mensedekahi persendian tulang kita. Lalu kemudian kita berharap mendapatkan seperti sehabis perang, dan lalu mendapatkan harta rampasan perang dan balik dengan cepat. Lalu kemudian kita memohon pada Allah di waktu salat duha sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kalau ada yang bertanya tentang suruk dan duha apakah sama, memang ada 2 pendapat ya. Salat suruk itu ada yang menyatakan beda antara salat suruk dengan salat duha, beda antara salat suruk dengan duha. Tetapi ada ulama yang menyatakan bahwa salat suruk itu adalah salat duha di waktu awal. Wallahu a'lam bishawab, silakan yang mengambil pendapat yang mana. Tetapi intinya adalah selalulah kita berusaha untuk menjadi orang yang dicintai Allah. Salah satu di antara usaha untuk dicintai Allah adalah melakukan amalan-amalan tambahan. Salah satu amalan tambahan dari salat wajib adalah salat duha, dan bagian dari salat duha itu Rasulullah menyebut adalah salat awwab, artinya salatnya orang-orang yang memang akan berusaha untuk taat kepada Allah dan selalu mengembalikan urusan kepada Allah. Itulah orang yang rajin dan terus-menerus melaksanakan salat duha. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.